Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para alim, para ulama, para asatid, wabil khusus para jemaah Masjid Abdul Aziz Usman yang sangat saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah pada malam hari ini telah melimpahkan rahmat beserta nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita bisa memenuhi suatu kewajiban, yakni belajar bersama. Yang kedua kalinya, sholawatullah wassalamuhu, semoga senantiasa terlimpahkan keharibaan junjungan kita, yakni Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga kalinya, sebelum kita memulai belajar bersama ini, marilah kita tawassul terlebih dahulu, terutamanya kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW, dan kepada masyayikh-masyayikh kita, dengan harapan semoga apa yang nanti kita pelajari ini menjadi ilmu yang bermanfaat serta barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa ala niyati sholihah ila hadratin Nabi Mustafa sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ila jami' ahlihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in at-tabi'in wal awliya'i was syuhada was sholihin wal ulama'il amilin wal malaikatil muqarrabin, wa khususan ila ruhi sultanul awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an, wa ila ruhi sayyidul awliya Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani, wa ila ruhi Syekhuna Kiai Khalil Bangkalan, wa ila ruhi Kiai Hasyim Asy'ari Jombang, wa ila ruhi Kiai Abdul Hamid Pasuruan, wa ila ruhi Kiai Utsman Al-Ishaqi, wa ila ruhi Kiai Asrori Al-Ishaqi, wa ila ruhi jami masyayikh Sidogiri, wa ila ruhi jami masyayikh Al-Asy'ari, wa khususan ila ruhi Al-Alim Al-Allamah Syekh Syamsuddin Abi Abdillah Muhammad bin Qasim Al-Wasi. Sayyulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun bab yang akan kita pelajari yaitu tentang sunat-sunatnya sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu sunanuha qabla ad-dukhuli fiha say'ani. Adapun sunatnya sholat sebelum masuknya pelaksanaan sholat itu ada dua perkara, yakni sebelum pelaksanaan sholat yang dimaksud. Yang pertama al-adanu, adan. Jadi sebelum kita melaksanakan sholat, kita disunatkan adan, baik laki-laki maupun perempuan juga disunatkan. Nah, sekarang kalau umpamanya ada satu imam yang makmumnya perempuan semua, terus siapa yang adan? Pertanyaannya kan gitu. Jawabannya tetap imamnya yang adan untuk dirinya sendiri. Sebetulnya kalau ada, jangan imamnya yang adan. Kalau adan iqomah itu menurut sebagian ulama, adan iqomah terus sama mengimami itu malah makruh. Tapi kalau ada yang lain, kalau yang lain itu perempuan,
ya tetap yang laki yang adzan. Jadi adzan itu sunat. Wa huwa lughatan, adapun yang dimaksud adzan menurut lughat al-i'lanu yaitu memberitahu. Wa syar'an dzikru mahsusun lil i'lami biduhulil waqti sholatil mafruḍati. Menurut syariat yang dimaksud dengan adzan itu zikir yang khusus untuk memberitahu masuknya waktunya sholat fardhu. Jadi yang disunatkan adzan itu hanya untuk sholat fardhu. Kalau sholat sunat itu tidak usah adzan, kayak sholat duha nggak usah adzan. Kayak sholat tahajud nggak usah adzan. Atau sholat fardhu kifayah seperti sholat mayit itu juga tidak disunatkan adzan. Yang fardhu, maksudnya yang fardhu 5 waktu saja yang disunatkan untuk adzan itu. Wa alfaduhu, adapun lafadznya adzan ya sudah kita tahu sendiri, yang sudah masyhur di masyarakat, yaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu 2 kali, terus syahadatain, terus hayya 'alas shalah 2 kali, hayya 'alal falah 2 kali. Nah, kalau waktu subuh itu tambahan dari sahabat Bilal bin Rabah itu as-shalatu khairum minan naum. Terus Allahu Akbar, la ilaha illallah, itu lafadznya adzan. Yang nomor 2 yang sunat dilakukan sebelum pelaksanaan sholat, wal iqamatu, iqamah. Wa huwa masdar wa aqamah summa sunya bi dzikrul mahsusi li'annahu yuqimu ila shalah. Dinamakan iqamah itu zikir yang khusus untuk pelaksanaan sholat, bahwasanya sholat akan segera dilaksanakan. Yaitu sudah masyhur juga di masyarakat, yaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, itu 1 kali semua. Qad qamatis shalah, ada tambahan itu qad qamatis shalah, qad sungguh, qamah akan dilaksanakan as-shalatu, sholat tersebut. Jadi jangan salah kalimat. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Itu qad, qaf sama dal. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Kalau anak kecil biasanya ya pokok lamoni. Qad qamatis sholatu, qad qamatis sholat, ada yang gitu, itu sebetulnya salah. Yang betul itu qamatiku itu qad qamatis sholatu, qad qamatis sholat. Jadi ad-dalnya itu mati karena itu termasuk huruf qalqalah, ada mendalnya sedikit, tapi bukan hidup. Kode ko itu mendal, bukan hidup. Kode ko bukan kode ko. Kode ko mati itu kan huruf qalqalah itu. Jadi mendal sedikit, tapi bukan jelas, bukan kode ko. Ya, bukan jeda, mendal. Iya. Kode ko dalnya itu kan huruf qalqalah itu, jadi ada mendalnya sedikit. Tapi bukan berarti hidup, bukan qad ko, bukan. Itu artinya sungguh akan dilaksanakan sholat. Artinya seperti itu. Ya, bagian muadzin perlu diperdalam itu. Soalnya ya kalau muadzin saya dengar sudah betul, tapi kalau anak-anak ya memang namanya anak-anak ya apalagi. Ya harus diajari sama yang sudah senior-senior itu.
Tapi kalau tidak ada anak-anak itu nggak ada penerusnya nanti. Anak-anak itu ya penting. Jadi ya diajari gitu. Wa inna ma yushra'u kullun minal adzan wal iqamah al maktubah. Sesungguhnya yang disyariatkan untuk adzan dan iqamah itu salat maktubah. Wa amma wairuha, adapun selain dari salat maktubah tersebut, fayunadi laha as-shalatu jami'ah. Kayak umpamanya salat mayit itu kan as-shalatu jami'ah, itu sudah cukup gitu. Jangan adzan terus iqamah, nanti ditertawakan sama orang-orang. Yang adzan sama iqamah itu sunat untuk salat maktubah. Itu yang sunat dilakukan sebelum masuknya pelaksanaan salat. Sekarang wasunanuha ba'da dukhuli fiha say'ani. Sekarang sunat ab'ad, yang dimaksud di sini sunat ab'ad setelah masuknya pelaksanaan sholat. Fiha say'ani, yaitu ada dua perkara. Apa yang dimaksud dengan sunat ab'ad ini? Dengan sunat ab'ad apa yang dimaksud? Sunat yang bisa ditempel dengan sujud sahwi. Jadi bukan segala sunat itu bisa ditempel dengan sujud sahwi, bukan. Yang bisa ditempel dengan sujud sahwi itu sunat ab'ad. Makanya kita harus mengerti. Yang pertama yaitu at-tasahhudul awal. Tasahhud awal. Tasahhud awal itu bukan rukun. Itu sunat ab'ad. Umpamanya kita tidak mengerjakan, baik disengaja maupun tidak disengaja, itu bisa ditempel dengan sujud sahwi. Ya masalah pahalanya, insya Allah kalau kita berpedoman dengan mangkana aksaru fi'lan, kana aksaru fadlan, ya tetap lebih banyak yang melaksanakan. Maka aksaru fi'lan, kana aksaru fadlan. Sesuatu yang lebih banyak pekerjaannya, maka lebih banyak pula fadilahnya. Yang melaksanakan tasahud daripada sujud sahwi kan lebih banyak tasahud kan gitu. Wal kunutu fis subhi. Menurut Imam Syafi'i, kunut di waktu subuh itu juga termasuk sunat ab'ad. Jadi kalau kita tidak kunut, baik lupa, itu bisa ditempel dengan sujud sahwi. Terus maksudnya kunut sujud sahwi itu yang bagaimana? Ai fi i'tidali raq'atis saniyati, yaitu di waktu i'tidal rakaat yang kedua. Waktu i'tidal rakaat yang kedua itu waktunya kita kunut. Kalau tidak kunut bisa diganti dengan sujud sahwi. Tapi itu sifatnya juga tetap sunnah, bukan rukun. Wa huwa luatan, adapun yang dimaksud kunut menurut luwat, ad-du'a itu doa. Wa syar'an, menurut syarak, dzikrun mahsusun, zikir yang khusus. Wa huwa, yang dimaksud dengan zikir yang khusus itu Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait ila akhirih. Dan juga termasuk sunat ab'ad wa kunutu fi akhiril witrih fi nisfis sani min syahri Ramadan. Kunut di akhir salat witir di separuh terakhir bulan Ramadan. Itu juga sunat ab'ad. Iya. Wa huwa qunutu subhi mutaqaddimi fi maliya. Adapun bacaannya sama dengan kunut subuh. Dan juga wala ta'ayyana kalimatul qunut as-sabiqati. Kalimat kunut itu tidak tertentu pada lafaz Allah mahdini saja, enggak. Falau qanatah bi ayatin tatadammanu du'a,
Kalau ada orang yang berkunut dengan menggunakan ayat yang mengandung doa, wa qasadal kunut, dan orang itu bermaksud untuk kunut, hasolat sunnatal kunut, maka juga dia mendapat kesunatan kunut. Seperti hanya kunut nasilah yang pernah ditulis, itu kan juga mengandung doa. Itu juga termasuk sudah memenuhi kesunatan kunut. Itu yang sunat abad yang bisa ditempel dengan sujud sahwi. Sekarang kita bahas wa hay'atuha. Adapun sunat hayatnya salat, as-salati warada bi hayatiha ma laisa ruknan fiha wala ba'don. Yang dimaksud dengan salat dengan sunat hayat itu adalah yang bukan rukun dan juga bukan abad. Yuhbaru bisujudi sahwi, yang tidak bisa ditempel dengan sujud sahwi. Maksudnya gak usah ditempel ini. Apa saja yang dimaksud dengan sunat hayat? Khamsata asyarah, ada 15 perkara. Raf'ul yadaini inda takbiratul ihram. Yang pertama mengangkat tangan di waktu takbiratul ihram. Jadi mengangkat tangannya itu adalah sunat hayat. Rukunnya takbiratul ihramnya. Yang dimaksud takbiratul ihram adalah Allahu Akbarnya itu takbiratul ihram. Kalau mengangkat tangannya itu hanya sunat hayat. Jadi meskipun tidak mengangkat tangan, itu sholatnya tetap sah. Itu eman lu kan oleh kesunatan enggak ngangkat itu kan gini. Tapi lebih baik lu ngangkat. Umpamane tangane loro tepak opo ya gak ngangkat gak masalah. Lino. Yang dan lagian pentingnya kan gini. Kalau umpamanya ada orang yang tidak mengangkat tangan, maka kita tidak boleh untuk menyalahkan orang itu. Kamu tidak sesuai syariat. Nah, itu enggak boleh karena itu cuma sunnah. Kan kalau kita melihat orang yang tidak sesuai dengan syariat, kita harus mengingatkannya kan gitu. Nah, tapi kalau kita tidak tahu, terus kita karena biasa mengangkat tangan, ada orang yang tidak mengangkat tangan, langsung kita, kamu tidak sesuai dengan syariat. Kalau dijawab syariat yang mana, kita mau jawab apa lagi kalau dijawab gitu. Makanya pentingnya kita belajar yaitu orang mengangkat tangan cuma sunat, umpamanya dibalas gitu kan kita tidak bisa jawab lagi. Ila hadwi mankibaihi wa raf'ul yadaini indar ruku'i. Mengangkat tangan sampai ke bahu gini kan, ada yang gini, ada dua versi, ada yang ini lurus dengan apa ini? Daun telinga ya. Tapi yang masyhur ini terlalu dukur, yo over itu namanya. Ndak, ya itu tadi karena mungkin kurang belajar bersamanya itu kurang. Jadi sunat mengangkat tangan. Lah dia kan cuma dengar sunat mengangkat tangan. Batasnya sampai mana kan ndak tahu. Yang penting diangkat Allah. Ada juga itu. Ya, itu ngajinya separuh itu berarti. Dia cuma ngaji sunat mengangkat tangan terus dia tidak dengar lagi gitu. Mungkin ya pulang atau ada utur lain kan gitu. Waraf'ul yadaini indar ruku'i, dan mengangkat tangan ketika hendak ruku. Itu juga sunat hayat. Wa inda raf'i minhu, dan ketika bangun daripada ruku. Sami Allahu liman hamidah, itu mengangkat tangan itu sunat. Wa wad'ul yamini anis simali, dan meletakkan yang kanan di atas yang kiri. Itu waktu kita sedekap. Itu sunnah. Nah kalau di Rifadul Mu'ni itu gini.
pecah dua jadi gini. Enggak, maksudnya teriginya. Teriginya dibaca dua gini. Kalau masalah miringnya nanti ada penjelasannya lain. Kalau yang miring, ya ini ada lagi, nanti ada penjelasan yang lain. Ini tentang meletakkan tangan yang kanan di atas yang kiri. Jadi gini, cara memegangnya gini. Itu yang saya praktekkan dari guru saya, keterangan di Fathul Mu'in. Kan ada yang gini. Nah, tapi kalau di Fathul Mu'in itu gini. Ada yang gini, ada yang gini, ada yang gini kalau anak kecil itu. Nah ini, wa yakunani tahta sadrihi wa fawqa surratihi, dan meletakkan di bawah dadanya dan di atas pusarnya. Di sini. Lah ada yang di dadanya kan gitu. Ada yang di sini. Lah itu kurang paham saya. Imamnya ikut imam siapa? Saya kurang paham kalau yang sudah di sini. Kalau Imam Syafi'i itu di atas pusar, di bawah dada. Ada dua versi. Ada yang pas di tengah, ada yang agak miring ke kiri. Tapi jangan terlalu miring. Ada yang terlalu miring, sehingga khawatir temannya itu kena sikut. Enggak, ada usah terlalu miring. Yang penting itu lurus sama jantung itu. Ya, ini. Ada menurut sebagian ulama Syafi'iyah itu pas tengah-tengahnya. Tapi yang lebih banyak dipakai di Indonesia yang agak miring itu tadi. Wa tawajjuhu ay qaulul musalli akibal taharrumi wajjahtu wajhi alladhi fatara samawati wal ardi ila akhirih wal muradu ay yaqula al musalli ba'da taharrumi du'aul iftitah. Ini yang dimaksud adalah doa iftitah. Doa iftitah itu cuma sunat hayat. Jadi umpamanya kita tidak baca doa iftitah, kita tidak bisa menempel dengan sujud sahwi. Yang bisa ditempel dengan sujud sahwi itu hanya dua, tasyahud awal sama kunut di waktu subuh, dan kunutnya sholat witir di pertengahan terakhir bulan Ramadan. Wal isti'adatu, dan membaca ta'awudz, a'udzubillah. Wa tahsulu bi kulli lafdin yastamilu ala ta'awudz wal afdalu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi ta'awudz itu menurut Syafi'iyah juga disunatkan. Sebelum baca Fatihah kita ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal jahru fi maudhihi, dan membaca keras di tempatnya jahr tadi. Nah, terus waktunya kita sholat jahr, wa huwa as-subuh, sholat subuh, wa awwalatal maghribi, dan awal kedua, maksudnya dua rakaatnya sholat maghrib, wal isya, dan sholat isya, wal jum'ah, dan sholat jumat, wal idaini, dan sholat hari raya dua. Itu sunat dikeraskan bacaannya. Tapi nanti ada penjelasan di belakang insyaallah. Itu kalau untuk orang perempuan, ya kalau sholat sendirian atau sholat sesama perempuannya itu dibaca jahar sunat. Tapi kalau ada selain jenis dan bukan mahram, itu tidak sunat, harus dibaca sirri. Namanya sholat di masjid, terus di masjid ada Mas Eko gitu kan, bukan muhrim, umpamanya yang bukan muhrim ini, nah itu nggak usah dibaca keras, tidak sunat kalau orang perempuan.
Tapi keterangannya insya Allah ada di belakang. Wal israru fi maudhihi, dan membaca pelan di tempatnya bacaan pelan. Wa huwa ma'adal ladzi dzukira. Yang dimaksud tempatnya bacaan pelan ya selainnya tadi yang disebut itu, yakni sholat zuhur dan sholat asar, sholat sunat duha, itu tidak usah dibaca terang, maksudnya tidak banter. Wat ta'minu, dan membaca amin, ai qaulu amin akibal fatihati liqariha fi sholatin wa wairiha, yaitu membaca amin ketika selesai membaca surat Al-Fatihah, baik itu yang membaca surat Fatihah atau yang lain, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Jadi kalau kita mendengar orang baca Fatihah setelah waladhdallin, meskipun di luar sholat, kita tetap disunatkan baca amin. Lakin fi sholati akadu wa yu'minul ma'mum ma ta'mini imamihi wa yajharu bihi. Tetapi di dalam sholat itu lebih disunatkan lagi untuk membaca amin. Bagi makmum itu bacaan aminnya diusahakan bersamaan dengan aminnya imam dan dikeraskan. Perempuan jangan terlalu keras. Maksudnya? Masalah hukum itu kan masalah hukum yang sampean tanyakan suara perempuan. Suara perempuan itu dalam mazhab Syafi'iyah ada dua versi. Jadi khilaf. Ada yang mengatakan suara perempuan itu termasuk aurat, ada yang tidak. Jadi amannya kita ikut yang bukan aurat saja biar tidak haram kan gitu. Kalau masalah itu. Jadi umpamanya ada amin, tapi kan tak terlalu kerasnya, cuma kan bisa dengar juga kan gitu. Soalnya sebetulnya sholat sirri, sholat yang tidak keras itu setidaknya didengar oleh dirinya sendiri. Bacaannya itu didengar oleh dirinya sendiri. Jadi agak jadi baca lah. Itu ada orang sholat Allahu Akbar diem dong. Dilihat itu nggak bergeming sama sekali. Nah, setelah ditanya kan sholat sirri katanya. Dari sholat sirri kan yang dimaksud sirri itu kan hanya tidak keras, bukan tidak dibaca. Kalau tidak bergeming kan berarti niat membaca, itu bukan baca. Lah itu kekurang pahamannya bisa di situ. Kayak surat Fatihah itu harus dibaca. Kalau hanya niat saja, alhamdulillahirabbil alamin dalam hati umpamanya. Kan itu bukan dibaca. Itu niat baca Fatihah dalam hati itu. Jadi itu masih belum memenuhi rukunnya sholat. Rukunnya sholat membaca surat Fatihah gitu. Kau nobel ini. Wa qira'atu surati ba'dal Fatihah, membaca surat setelahnya Fatihah. Ini yang kemarin ditanyakan oleh Bapak Arifin. Kalau sholat sunat baca surat apa enggak? Ya baca. Kalau kita ada yang hafal tetap baca. Kok cek cepeti? Mungkin itu bacaannya itu termasuk sudah nyampe tingkat hater. Ya. Oh, bacaan sujud. Bacaannya ini bentar saya ini akan lanjutkan, ada juga di sini.
biar urut kan gitu. Lil imami wa munfaridin fi rakaatai subri wa awwalatai wairiha wa takunu qira'atu surah ba'dal Fatihah. Falau qaddama suratu 'alaiha lam tahsib. Ini umpamane maca surat resik terus maca Fatihah itu tetap tidak dihitung mendapat kesunatan karena surat itu yang sunat dibaca setelah Fatihah. Wa takbiratu indal hafdhi lirruku'i. Takbir ketika turun untuk ruku itu sunat hayat. Takbir intikal maksudnya. Warraf'i dan di waktu raf'i sulbi minar ruku dan di waktu mengangkat tulang iga ketika hendak bangun dari ruku. Maksudnya bukan setelah gini, bukan setelah terangkatnya semua badan. Yang disunatkan itu takbirnya itu ini kan tulang iga ya. Lah di waktu mengangkat tulang iga ini sudah disunatkan takbir. Sami Allahu liman hamidah. Jadi mulai kita mengangkat tulang iga kita sudah takbir. Wa qaulu sami Allahu liman hamidah. Adapun perkataan sami Allahu liman hamidah hina yarfa'u ra'sahu minar ruku. Walau qala man hamidallahu sami'ah, apabila ada orang yang membaca man hamidallah itu ya juga sudah cukup. Wa mana sami Allahu liman hamidah, ini kalau mau tahu maknanya sami Allahu liman hamidah, taqabbalallahu minhu hamidahu wa jazahu alaihi. Taqabbalallah, mudah-mudahan Allah menerima minhu dari orang yang membaca itu tadi, hamidahu pada bacaan pada pujiannya, wa jazahu dan mudah-mudahan ia diberi balasan oleh Allah gitu. Sami Allahu liman hamidah, itu artinya seperti itu. Wa qaulul musalli rabbana lakal hamdu idan tasabah qaiman. Adapun perkataannya musalli rabbana lakal hamdu itu setelah sempurnanya berdiri. Kan sami Allahu liman hamidah, setelah sempurna baru rabbana lakal hamdu milkus samawati wa milkul ardi wa milku ma syi'ta min syai'in ba'du. Setelah sempurnanya berdiri itu disunatkan. Tidak apa-apa. Itu kan cuma sunat, ya ada dibaca pun tidak apa-apa. Itu sunat hayat. Wa tasbihu fil ruku, itu tasbih. Nah, dan membaca tasbih di dalam ruku ini yang ditanyakan Bapak Arifin. Wa adanal kamal, adapun maksudnya tingkatan yang kurang sempurna fi hadza tasbih subhana rabbiyal azim salasan. Itu subhana rabbiyal azim medok, enggak ada wa bihamdi salasan 3 kali. Adapun yang membaca 1 kali ya tetap sah karena itu hanya sunat hayat. Bukan wajib kalau bacaan subhana rabbiyal azim wa bihamdi itu bukan wajib. Yang wajib tumakninanya. Yang jadi rukun itu tumakninanya. Diam di waktu ruku itu termasuk tumaknina. Diam di waktu i'tidal juga tumaknina. Jadi meskipun tidak baca apa-apa, yang penting ada diam. Tuh. Kalau bacaannya ini cuma termasuk dari sunat hayatnya sholat. Jadi umpamanya imamnya sudah termasuk imam yang ngebut,
ya kita tinggal mengimbangi saja. Yang penting kita ada jiddahnya. Kalau kita baca kita tidak nutur. Terus terang kalau di salat tarawih saya sendiri sering nggak nutur. Jadi saya biasanya kalau salat tarawih itu kalau jadi makmum itu baca satu itu pun kadang nggak nutur. Subhana rabbiyal itu sudah bangun imamnya. Subhanallah liman hamidah. Wah jadi cepet deh. Tidak apa-apa kalau bacaannya itu cuma sunat hayat. Rukunnya itu tumak ninanya itu yang jadi rukun tumak ninanya. Lah kalau tidak ada tumak ninanya ya tidak sah karena tumak nina termasuk rukun. Kalau tumak nina itu kan cuma diam sebentar. Enggak kalau cepat banget ya nggak ada ya itu makanya itu yang termasuk haram yang tidak ada tumak ninanya itu haram. Jelas haram karena dia dianggap mempermainkan sholat. Sholat itu tidak seperti itu. Kok sholat dibikin kebut-kebutan kan gitu. Haram kalau gitu. Harus ada tumak ninanya. Sholat itu harus ada tumak ninanya. Sudah titik itu harus. Nah makanya yang kalau kita kan saya sering menjelaskan kalau kita jadi imam kita sebetulnya harus tahu diri makmum kita itu seperti apa. Nah kalau dia Mas Eko semua mungkin ya senang kalau ngebut gitu soalnya orangnya kan sehat gitu bukan gimananya kan orangnya sehat gitu loh jadi kan bisa ngimbangi. Tapi kalau sudah kayak Umi Mudrika ya montang-manting dia untuk mengikutinya kan gitu kasihan. Wa tasbihu fi sujudi dan membaca tasbih di waktu sujud itu bacaan tasbihnya itu juga sunat hayat. Wa tanalka mal fihi subhana rabbiyal a'la salasan. Wal akmalu fi tasbih ruku wa sujud mashhurun. Adapun paling sempurnanya tasbih di waktu ruku dan sujud sudah masyhur yakni subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi cuma nambai wa bihamdihi itu. Wa wad'ul yadaini 'alal fahdaini fil julusi dan meletakkan tangan dua di atas paha dua fil julusi di waktu duduk litasahhudil awwali wal akhiri baik di waktu tasahud awal maupun tasahud akhir. Ya besutu membuka yadal yusra tangan yang kiri bihaisu tusamitu ru'usu asabiha raqbatah sekiranya ujung daripada telunjuk ini lurus dengan dengkul. Jadi gini lihat ya kelihatan. Nah ini gini. Jadi ujungnya ini lurus dengan ujung ini. Jangan gini, ada yang gini. Ada yang gini di sini. Itu kalau aturan dalam kitab Fathul Qorib itu lurus. Ini dibuka, bukan dirapatkan, dibuka dikit. Tapi jangan gini, dibuka dikit maksudnya itu. Dan ujungnya ini lurus dengan ujungnya dengkul. Soalnya kalau saya lihat ya meskipun bukan anak-anak itu banyak yang di sini, yang kadang gini bisa enak-enak kayak ngono itu. Memang sahnya sah, tapi kan tidak mendapat kesunatan. Sunatnya itu kan seperti ini aturannya. Wa yakbidul yadainil yumna ay asabiha illal musabbihata. Minal yumna fala yakbiduha fa innahu yusiru biha. Dan ngegem ini sing kanan ngegem terus telunjuk diluruskan. Gini. Seperti ini.
Gini ya. Jangan gini dulu. Nah, ininya gini. Ini kalau praktek saya dari guru saya seperti ini. Lah setelah kita baca illallah dalam tasyahud, asyhadu at-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha. Ini diangkat, tunjuk diangkat. Tapi diangkat ya sudah, mancap diangkat gini. Jangan digini-ginikan. Yang gini-gini itu madhab lain. Kalau Syafi'iyah makruh. Saya yang saya pelajari bersama sekarang kan madhab Syafi'iyah. Ya makanya itu. Kalau Syafi'iyah setelah kita mengangkat mancap, jangan digini-ginikan. Nah, memang ada yang gini, itu madhab Hanafi nanti. Lain madhab itu. Kalau Syafi'iyah tetap itu dimakruhkan. Kalau aturan Syafi'iyah setelah telunjuk diangkat ya sudah diam gini. Masalah khusyuk itu bukan masalah ini, masalah hati, masalah khusyuk itu. Gitu. Tapi kalau Syafi'iyah tetap setelah diangkat ya sudah gini. Sampai salam kita buka semua. Assalamualaikum warahmatullahi. Karena ini juga sudah salam dan waktunya sudah habis. Semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dan berkah. Al-Fatihah.